Panduan menginstal dan menggunakan software rekam medis elektronik atau RME untuk HP Android ya. Kita buka Google Chrome. Kemudian kita ketikkan rme.klikabc.com. Nah, ini ada websitenya. Di sini tersedia untuk login web app ya, bisa langsung jalan di browser aplikasi rekam medisnya. Kemudian ada Android APK, ini jalan di aplikasi Android. Dan Windows Exe, ini softwarenya jalan di Windows. Karena ini tutorialnya di HP Android ya, kita klik yang ini, tombol Android APK. Nah, di sini ada tombol download Android APK. Ini warna oranye ini ya, download APK Android, kita klik. Nah, ini ada pertanyaan, file mungkin berbahaya, ingin tetap mendownload, kita tekan tombol tetap download. Nah, ini proses pendownloadan ya, kita tunggu sampai selesai. Ukurannya agak besar ya, lebih dari 50 MB. Jadi mungkin agak lama. Nah, ini sudah selesai, kemudian klik buka ya ini. Kemudian ada pertanyaan, RME klik ABC, ingin menginstal aplikasi ini, kita klik install. Nah, kita tunggu. Kemudian ini ada proses pemindaian. Kita tunggu proses pemindaiannya, sudah selesai, kemudian buka. Ini sudah terinstall ya. Nah, setelah jalan seperti ini. Nah, karena kita baru pertama kali, tentunya kita belum mempunyai akun untuk login ya. Kalau sudah punya akun untuk login, sudah membuat di web atau di aplikasi Windows, atau sudah punya akun sebelumnya ya tinggal login langsung. Kalau belum punya, kita tekan yang paling bawah itu ya. Belum punya akun, daftar di sini, kita pencet. Nah, di sini ada informasi yang harus dimasukkan, yaitu nama lengkap, email, password, atau ada informasi tambahan seperti nomor HP dan alamat praktek serta foto ya. Misalkan ini kita isikan nama lengkapnya, misalkan Dokter Surya Pradana. Ini hanya contoh saja ya. Misalkan emailnya adalah surya@gmail.com. Ini hanya contoh saja. Misalkan passwordnya apa? Ini hanya contoh saja ya. Ini passwordnya minimal 6 karakter. Ini saya contohkan saja A 6 kali ya. Tapi sebaiknya passwordnya yang sulit ya, biar nggak bisa ditebak. Yang perlu kita masukkan nama, email, dan password. Kemudian untuk nomor HP dan alamat praktek serta foto ini boleh diisikan, boleh tidak. Kalau tidak diisikan sekarang, bisa diisikan nanti. Ini hanya contoh saja, biar cepat. Cuma 3 ini yang diisikan ya. Kemudian daftar sekarang. Nah, sekarang sudah daftar ya, pendaftaran berhasil, silakan login. Nah, kemudian kita login. Emailnya kita isikan yang tadi kita buat daftar. Contohnya tadi adalah surya@gmail.com. Tadi passwordnya A sampai 6 kali ya. Kemudian klik tombol login. Nah, sekarang kita sudah login. Di sini ada beberapa menu seperti pencarian pasien, penambahan pasien baru, serta ada titik 3 itu ya, yang paling pojokan. Itu ada beberapa menu. Kalau kita pencet titik pojokan kanan atas itu, ada laporan keuangan, ada ekspor Excel, ada profil, ada tentang, ada logout atau keluar itu ya. Coba kita klik profil. Nah, di profil ini adalah yang kita daftar tadi ya. Kita bisa mengubah fotonya, misal ini kita pencet pensil, kertas pensil yang ada di pojok kanan atas nih ya. Misalkan kita ubah nomor HP-nya, misalkan ini hanya contoh saja loh ya. Misalkan alamat prakteknya
Jalan Kusuma Bangsa, Kota Bandung misalkan. Ini hanya contoh. Foto profilnya, kita misalkan ingin menambah foto profil untuk dokternya ya gitu, bisa pencet ubah foto profil. Ini nanti bisa pilihannya dari galeri, bisa juga ambil dari kamera ya. Misalkan saja ini saya contohkan dari kamera. Ini saya foto misalkan. Ini ya, foto profilnya misalkan ini. Kemudian kita pencet centangan ini. Kemudian simpan profil. Proses penguploadan foto ya ke server. Nah, sudah jadi, sudah Dr. Surya Pradana, emailnya surya@gmail.com, nomor HP-nya ini, alamat prakteknya ini. Ini adalah untuk mengubah profilnya dokter. Nah, kemudian di sini selain tombol tadi, ada tombol yang lainnya. Di sini sudah masuk ke halaman utama ya. Ini halaman utamanya adalah daftar pasien. Nah, untuk menginputkan data pasien, nanti kita setelah menginputkan data pasien bisa menginputkan data rekam medis. Nah, sebelum menginput data rekam medis ya nginput pasien dulu, siapa yang mau diisi rekam medisnya. Di sini di pojokan kanan atas, di sebelahnya titik 3 itu ya, ada ikon gambar orang, kemudian ada tombol plusnya itu ya, tombol tambah, kita pencet. Nah, setelah kita pencet, di sini muncul halaman tambah pasien baru. Di sini ada informasi yang wajib diisi seperti nama lengkap, umur, dan alamat. Serta ada informasi yang boleh diisi, boleh tidak seperti nomor HP, golongan darah, alergi obat atau makanan, penanggung jawab, NIK, asuransi, catatan, dan foto. Di sini saya contohkan ya, misalkan kita terima pasien, namanya nama lengkapnya siapa? Misalkan namanya Ahmad Rabit Mustafa gitu ya. Ini hanya contoh saja. Misalkan umurnya sekarang 25 tahun, alamatnya misalkan Dusun Jatisari, Desa Jombangan, Kecamatan Kandangan. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian nomor HP-nya boleh diisi, boleh tidak. Misalkan nomor HP-nya punya nomor HP ya, misalkan diisi. Ini hanya contoh saja. Ini misalkan nomor HP-nya. Golongan darahnya kalau nggak tahu nggak diisi nggak apa-apa. Kalau tahu misalkan golongan darahnya tahu misalkan A ya kita isi A. Misalkan alergi obat apa atau alergi makanan apa atau hipersensitif obat apa bisa diketikkan di sini kalau memang sudah tahu, sudah punya riwayat. Misalkan alergi susu ya kita ketikkan di sini susu. Kemudian penanggung jawab, misalkan ini yang dimasukkan seorang anak atau yang punya keluarga ya bisa diketikkan di sini nama orang tuanya atau walinya atau siapa. Di sini bisa memasukkan foto juga, misalkan kita foto ya Ahmad Rabit itu tadi, misalkan kita ambil dari kamera. Nah, ini misalkan ya Rabitnya. Kita simpan data pasien. Nah, seperti ini ya. Sudah langsung masuk. Ahmad Rabit Mustafa, nomor RM-nya RM0001. Ini bisa otomatis ya. Nanti kalau nambah pasien lagi jadi
RM-nya yang belakangnya itu jadi 2, nambah lagi jadi 3, dan seterusnya. Umur 25, golongan darah A, alergi. Nah, data ini bisa kita edit lagi, bisa juga kita hapus. Kalau mau mengedit, di pojok kanan atas ini, di sebelahnya tombol hapus ini ada tombol pensil ini, bisa kita klik. Kalau mau mengedit lagi ya, misalkan nambahkan lagi penanggung jawabnya siapa, misalkan bapaknya namanya Paijo, ya kita ketik Paijo, lalu kita simpan. Nah, seperti ini. Maka penanggung jawabnya akan muncul di situ Paijo. Misalkan kita edit lagi, ada misalkan untuk nicknya, ini hanya contoh ya. Misalkan ingin memasukkan nomor KTP, kita contoh saja. Nah, seperti ini hanya contoh ya. Ini bukan data asli, ini yang kita simpan. Maka akan muncul juga di sini di detail pasien ini. Ini adalah kita menginputkan untuk detail pasiennya. Bisa ada fotonya, ada namanya, ada nomor RM yang terisi otomatis itu ya, dan seterusnya. Kemudian pasien tersebut kan datang mungkin sakit apa. Nah, kita bisa menginputkan di ini, input rekam medis, plus input rekam medis itu ya, untuk memasukkan data baru. Kita pencet input rekam medis. Di sini ada swab ya, keluhan, pemeriksaan, diagnosa, tindakan. Keluhan ini, misalkan pasiennya itu, ini subjektif ya, kalau di swab tuh. Swab itu kan subjek, objek. Nah, keluhannya misalkan apa? Kepala mumet gitu ya, misalkan mumet. Kepala mumet. Ini hanya contoh saja ya, kepala mumet. Pemeriksaan, ini misalkan diperiksa apa saja, misalkan diperiksa tekanan darah pakai tensimeter ya, misalkan tekanan darahnya sistolnya 110, misalkan diastolnya 80, ketikkan di sini. Misalkan ada pemeriksaan yang lainnya ya silakan diisikan juga. Misalkan didiagnosa apa ya, vertigo, ini hanya contoh saja. Kemudian tindakan ini misalkan dikasih obatnya apa, misalkan dikasih paracetamol apa, misalkan Sanmol atau apa biogesi, apa panado atau apa, ini hanya contoh saja, misalkan paracetamol. Terus dikasih lagi misalkan ibuprofen misalkan. Ini hanya contoh saja, yang tahu dokter obatnya apa ini. Catatan, kalau diisi juga nggak apa-apa, misalkan ingin nyatet apa. Kemudian di sini ada kolom biaya. Nah, ini boleh diisi, boleh tidak. Misalkan Anda melayani pasien, ada biayanya, misalkan ini biayanya 40.000 ya, ketekan di sini 40.000. Nah, di kolom biaya ini nanti kalau diinputkan seperti ini bisa menjadi bahan untuk laporan keuangan ya. Misalkan dalam 1 hari dapat penghasilan berapa, atau 2 hari atau berapa, nanti bisa dipilih tanggalnya, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian di laporannya. Kemudian kita klik simpan rekam medis. Nah, sudah tersimpan ya. Ahmad Rabit Mustafa, nomor RM-nya sekian, umur sekian, dan seterusnya, detail pasiennya. Kemudian yang saat ini rekam medisnya ini bisa kita lebarkan ini. Nah, riwayat rekam medis tanggal 26 bulan 4 2026, bulan 4 tanggal 29, dia didiagnosis vertigo, nomor referensinya ini. Keluhannya itu kepala mumet, pemeriksaan
tekanan darah 110/80, tindakan dikasih paracetamol sama ibuprofen, biaya 40.000, catatan nggak ada. Nah, ini bisa juga kita cetak, bisa juga kita edit, bisa juga kita hapus. Kalau kita cetak seperti ini tampilannya, kita coba tunjukkan ya. Nah, seperti ini. Kalau dicetak. Nah, kemudian kalau ada pasien yang lainnya lagi, kita pencet lagi yang ini ya, pojok kanan atas ada tombol plus dan gambar orang itu ya, kita pencet lagi ini. Pencet lagi, misalkan ada pasien baru lagi namanya misalkan Ahmadi Sapiu. Misalkan umurnya 20 tahun. Alamatnya misalkan dusun Kambingan, Desa Sukamakmur. Ini hanya contoh saja. Misalkan nomor HP nggak diisi, golongan darah nggak isi, nggak apa-apa. Misalkan fotonya dikasih juga nggak apa-apa. Biar kalau ada pasien yang namanya sama-sama, biar kan kadang nama itu ada banyak yang menyamai ya. Nah, biar nggak keliru data rekam medisnya. Misalkan namanya dalam satu kecamatan itu nama itu ada yang banyak, kita kasih foto aja, ambil dari kamera, kita foto, kita contohnya namanya kan Sapiu tadi saya contohkan ini. Nah, kita klik simpan. Nah, sudah tercatat seperti ini ya, namanya Ahmadi Sapiu, nomor RM-nya RM strip 00002, umur 20 tahun, alamatnya ini bla bla bla. Kemudian untuk menginputkan rekam medis, kita klik plus input rekam medis ini ya, yang warna biru putih itu. Nah, keluarnya apa? Misalkan dia mengeluh kayak selambekan, misalkan hidung tersumbat. Ini hanya contoh saja ya, hidung tersumbat. Pemeriksaannya apa? Misalkan tekanan darah 115 untuk sistolnya, kemudian diastolnya misalkan 85. Ini hanya contoh. Kalau ada pemeriksaan yang lain-lainnya ya silakan diketikkan di sini koma, pemeriksaan yang lainnya. Kemudian diagnosanya misalkan gangguan saluran pernapasan atas, ISPA. Kemudian tindakannya apa? Misalkan tindakannya dikasih vitamin C, kemudian dikasih paracetamol, atau obat-obat yang lainnya silakan diketikkan di sini ya. Kemudian catatan tambahan dan sebagainya bisa diisi, bisa tidak. Misalkan biayanya berapa? Misalkan 40.000, kita ketikkan di sini 40.000. Kita klik simpan. Nah, seperti ini. Ahmadi Sapiu, nomor RM ini dan sebagainya. Kemudian riwayat medisnya ini. Dia diagnosisnya ISPA. Kemudian keluarnya tadi hidung tersumbat. Pemeriksaannya ini dan tindakannya ini, biayanya ini. Nah, dari sini kita sudah menginputkan 2 pasien ya. Nah, ini untuk menggunakan ini, misalkan dalam satu hari pasien yang dilayani ada banyak ya, ya inputkan terus, tapi nanti yang ditampilkan yang ketika dibuka seperti ini, yang ditampilkan itu akan dibatasi sekian puluh atau berapa gitu ya, sekitar 50 dan sebagainya, biar handphonenya tidak lambat ya, tapi datanya tetap ada dan
bisa dicari di tombol pencarian ini. Saya contohkan ya, misalkan mencari Mustafa. Nah, yang tampil kan sesuai yang kita ketikkan pencarian ini. Jadi kalau yang tanpa pencarian, yang langsung tampil di sini, itu ditampilkan yang yang terbaru itu di atas dan dibatasi sekitar 10 hingga 50, sekitar 50 tergantung versi update-nya softwarenya ya. Kalau update yang saya gunakan sekarang ini dibatasi 50, tapi kemungkinan kalau ada update baru mungkin dibatasi berapa belum tahu. Tapi sebenarnya datanya itu masih ada semua di dalam, tapi biar HP-nya nggak lambat dibatasi itu. Nah, jadi kalau untuk yang pasien sudah lama-lama gitu ya, sudah ketumpuan dengan pasien-pasien baru, jadi untuk mencarinya ya diketik di sini. Dan ini bisa dilanjutkan terus untuk pasien berikutnya. Nah, coba kita tutup ya aplikasinya. Kita tutup. Kemudian kita lihat shortcutnya. Di sini ada RME klik ABC ya. Kalau kita tadi belum logout, walaupun kita tutup, kita buka lagi, kita nggak perlu login lagi. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita logout, seperti ini, keluar. Nah, ketika kita tutup, kita buka lagi, kita harus login dulu. Contohnya tadi loginnya yang sudah kita daftarkan adalah surya@gmail.com ya. Passwordnya tadi A6 kali. Login. Jadi kalau sudah keluar atau logout, maka harus login lagi. Tapi kalau tidak keluar, hanya ditutup saja, tidak perlu login lagi. Nah, tadi kita sudah memasukkan rekam medis 2 kali ya. Coba kita lihat di laporan keuangan. Nah, di sini sudah muncul ya laporan keuangannya. Dari Ahmad Rabid Mustafa, tindakannya paracetamol sama ibuprofen, biayanya 40.000. Kemudian Ahmad Sapiu, tindakannya vitamin C sama paracetamol, 40.000 juga. Totalnya 80.000. Nah, ini kalau kita sudah menggunakan aplikasi ini sudah lama, nanti kita bisa filter ini ya, ubah tanggal ini, yang atasnya total pendapatan itu, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau misalkan ingin melihat dalam 1 bulan April misalkan, ya tentukan dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir April ya. Kalau defaultnya hari ini, hari ketika dibuka. Nah, ini bisa juga di share, bisa juga dicetak. Kalau dicetak, saya pencet gambar ikon printer itu ya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Laporan keuangan klinik periode tanggal sekian sampai sekian. Tanggal, nomor RM-nya, nama pasiennya, tindakannya apa, kemudian biayanya sekian. Ada totalnya. Dicetak tanggal sekian-sekian oleh dokter bla bla bla. Kemudian bisa dicetak. Untuk ekspor XLS, ini ada ekspor data pasien dan ekspor data rekam medis ya. Dan ini akan saya contoh-contohkan lagi untuk menginputkan pasien ya. Nanti untuk saya gunakan sebagai videonya untuk promo juga, maka saya lanjutkan misalkan input pasien baru. Namanya misalkan namanya Indah Powati. Umurnya misalkan 31 tahun. Alamatnya misalkan Dusun Jambean, Desa Sananrejo,
Kecamatan Kademangan misalkan. Ini hanya contoh saja. Nomor HP-nya misalkan ini hanya contoh saja ya. Golongan darahnya misalkan AB. Alergi obat misalkan alergi susu. Penanggung jawab misalkan orang tuanya diketik di sini juga boleh, misalkan Parno. Nicknya misalkan diisi juga nggak apa-apa. Ini hanya contoh saja. Kemudian dikasih foto ya misalkan, biar nggak keliru dengan misalkan ada yang menyamai namanya. Kita pencet tombol foto pasien, kemudian ada pilihan pilih dari galeri atau ambil dari kamera, klik dari kamera. Kita tunggu sebentar, nah kita foto ya pasiennya. Nah sudah kita foto, kemudian kita centang. Nah kemudian simpan data pasien. Nah sudah ini ya, Indah Powati, nomor RM-nya 003. Misalkan dia input rekam medis ya, misalkan dia keluarnya persendian nyeri, persendian kaki nyeri. Ini misalkan ini keluarnya atau subjektifnya, kalau di swab itu kan ini subjektifnya ya, keluhan itu persendian nyeri, persendian kaki nyeri. Diperiksa, misalkan pemeriksaannya apa saja, misalkan diperiksa pakai tensimeter, tekanan darahnya misalkan sistolnya 120, kemudian diastolnya misalkan 90. Diperiksa apa lagi, misalkan diperiksa menggunakan alat pemeriksa asam urat ya misalkan, karena keluarnya kan persendian nyeri kan, dugaannya kan asam urat, kemudian dicek pakai alat purin itu ya. Misalkan hasilnya untuk asam urat serum apa, misalkan asam uratnya asam urat 12 mgdl ya misalkan, mg per dl. Nah dari pemeriksaan ini kan dia asam uratnya sangat tinggi. Nah misalkan diagnosanya, kalau bahasa dokternya saya nggak tahu, anggap aja ini asam urat. Kemudian tindakannya apa, dikasih obat apa. Asam urat hiper misalkan obatnya Revolvar. Kemudian dikasih juga paracetamol biar nyerinya tidak terasa. Atau obat-obat yang lainnya saya nggak tahu ya, karena ini yang tahu dokter. Catatan opsional nggak di sini nggak apa-apa. Kemudian biaya, misalkan biayanya 60.000 karena ada pemeriksaan pakai alat cek asam urat juga tadi ya, lebih mahal. Kemudian simpan rekam medis. Nah sudah terisi seperti ini ya. Indah Powati, nomor RM-nya ini, umur sekian, dia didiagnosa asam urat. Atau kita edit lagi ya, jadi hiperurisemia.
namanya hiperurisemia. Jadi dia kelebihan rurisemia, kelebihan asam urat. Lalu kita simpan perubahan. Nah, seperti ini. Bisa kita cetak juga seperti ini ya. Nah, ini seperti hasil cetakannya. Rekam medis pasien, sistem rekam medis elektronik, identitas pasien, nomor RM sekian, nama ini, kemudian detail pemeriksaan, nomor referensi, tanggal masuk, dan seterusnya. Ini ada keluhan, persendian, kaki nyeri, pemeriksaan fisik atau penunjang, tekanan darah 120/90, asam urat 12 mgdl, diagnosa hiperurisemia, tindakan atau terapi dikasih obat Recover sama paracetamol, biaya 60.000, catatan nggak ada. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan kita melayani pasien baru lagi, klik tombol pojok kanan atas lagi ya. Namanya misalkan namanya Sri Mangan Gedang. Misalkan umurnya 41 tahun. Alamatnya misalkan Dusun Puncak, Desa Nongkorjo, Kecamatan Kencong misalkan. Nomor HP-nya misalkan ini hanya contoh saja. Golongan darahnya kalau nggak tahu ya nggak usah diisi. Kalau tahu misalkan O ya kasih O. Kemudian kalau masih kasih foto, pencet foto pasien. Kemudian pilih ambil dari kamera. Centang. Kemudian simpan. Kemudian input rekam medis. Misalkan keluhannya sakit gigi ya. Pemeriksaannya tetap tekanan darah walaupun sakitnya macam-macam. Misalkan diagnosanya abrasi gigi, tindakannya ya paracetamol dan obat apa. Simpan rekam medis. Oh iya, biayanya tadi belum diisikan, kita edit. Misalkan biayanya 50.000. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau mau lihat laporan keuangan tadi di sini. Demikian tutorial menggunakan software rekam medis elektronik atau RME dari rme.klikabc.com ya. Untuk menggunakannya bisa mendownload dari website tadi. Websitenya
ini. Nah, misalkan kita mau membuka melalui dari data yang kita inputkan melalui aplikasi di Android tadi. Kalau kita membuka melalui web, kita login di web pakai akun yang sama. Misalkan tadi akunnya surya@gmail.com, passwordnya A, maka datanya juga masuk melalui web. Kalau kita membukanya melalui aplikasi di komputer, menggunakan aplikasi Windows yang kita download dari web tadi, nanti datanya juga sama. Jadi selama loginnya itu menggunakan akun yang sama, nanti datanya sama. Jadi input di satu tempat bisa dibuka di mana-mana ya, bisa dibuka di handphone melalui aplikasi Android, bisa dibuka melalui website, melalui aplikasi web, atau bisa juga melalui software yang diinstal di Windows ya. Jadi input di satu tempat bisa dibuka di tempat yang lainnya. Demikian tutorial ini. Terima kasih.